Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 30 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 4 Oktober 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama'. Bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat, terutama jamaah Bumiku Mengaji yang setiap Jumat pekan pertama dan Jumat pekan ketiga atau keempat, saya lupa, kita membahas kitab ini. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang penting, yaitu penulis mengatakan kaifa nurabbi auladana. Bagaimanakah kita mendidik anak-anak kita? Dan ini adalah poin yang panjang ya di dalam buku ini. Ya, poin yang panjang di dalam buku ini. Baik. Yang pertama, sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis, maka saya ingin mengatakan bahwa anak adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada kita. Dan makna dari amanah adalah setiap sesuatu yang harus dijaga dan ditunaikan sebagaimana mestinya. Itu yang disebut dengan anak adalah amanah. Berarti siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, berarti dia harus menjaga anak tersebut dan harus menunaikan kewajiban-kewajiban pada perkara anak tersebut. Nah, timbul pertanyaan, apa yang harus dijaga oleh orang tua di dalam diri sang anak yang Allah amanahkan kepada orang tuanya? Jawabannya adalah orang tua wajib untuk menjaga fitrah sang anak. Apa itu fitrah? Para ulama mengatakan fitrah artinya adalah at-tahayyu lil huda walidinil Islam. Siap untuk menerima petunjuk dari Allah dan siap untuk menerima syariat Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tegakkanlah wajahmu untuk agama Islam yang lurus. Dan itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia atasnya. Berdasarkan ayat ini, amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada anak yang wajib dijaga oleh orang tua dan ditunaikan dengan semestinya, yaitu anak tersebut senantiasa di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Anak tersebut senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kemaksiatan. Anak tersebut senantiasa di atas sunnah, tidak melakukan perbuatan bid'ah. Nah, itulah amanah yang wajib dijaga oleh orang tua dan ditunaikan dengan maksimal. Ini ayat surat Ar-Rum ayat 30 senada dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Nah, ini yang harus sangat-sangat menjadi perhatian khusus bagi setiap orang tua, bahwa anak adalah amanah, dan amanah artinya adalah sesuatu yang wajib dijaga dan ditunaikan pada keadaan yang seharusnya. Maka anak adalah amanah dari Allah, dan amanah pada anak adalah menjaga dia di atas fitrahnya.
fitrahnya adalah tauhid, tidak kesyirikan. Fitrahnya adalah ketaatan, tidak kemaksiatan. Fitrahnya adalah beribadah sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan bid'ah. Baik. Kemudian poin yang kedua yang patut diperhatikan tentang anak. Anak adalah perhiasan hidup di dunia. Anak adalah perhiasan hidup di dunia. Seseorang ketika memiliki anak, dia seperti memiliki perhiasan yang sangat indah. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, ayat ini memberikan pelajaran bahwa anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Begitu juga di dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan, dan berbangga-bangga di antara kalian. Berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak di dalam harta dan anak. Ini menunjukkan bahwa anak adalah zina, perhiasan kehidupan dunia. Dan karena dia perhiasan kehidupan dunia, banyak yang akhirnya terlalaikan gara-gara anak. Maka bisa dikatakan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi sekaligus juga ujian hidup di dunia. Sekaligus juga adalah ujian untuk kehidupan di dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anak kalian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang besar. Ayat ini maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud anak adalah ujian, ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum. Dia adalah ujian dan juga tes dari Allah bagi kalian. Idh a'taqumuha, ketika Allah memberikan kepada kalian anak-anak tersebut. Liya'lama atashkurunahu 'alaiha wa tuti'unahu fiha aw tashtaghiluna biha anhu wa ta'taduna biha minhu. Agar diketahui apakah kalian bersyukur dengannya, bersyukur kepadanya atas anak tersebut, atau dan mentaati Allah di dalam nikmat anak tersebut, atau malah kalian tersibukkan dengan anak-anak tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan hak-hak Allah gara-gara anak tersebut. Nah, ini maka hati-hati. Anak bisa jadi ujian.
Hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, yaitu kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat 14 sampai 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah ujian, dan Allah di sisinya pahala yang besar. Kata Imam Ibn Katsir, ujian yang dimaksud bima'na annahu yultaha bihi 'anil amalis salih. Terlalaikan gara-gara anak untuk beramal saleh. Nah, itu. Terlalaikan gara-gara anak untuk beramal saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian, mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, kemudian Imam Mujahid rahimahullah pernah menafsiri ayat inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14. Sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian, mereka sebagai musuh bagi kalian. Mereka ada yang sebagai musuh bagi kalian. Apa maksudnya? Kata Imam Mujahid rahimahullah, yahmilur rajulu ala qati'ati rahmi aw ma'asiyati rabbih. Seseorang bermaksiat kepada Allah atau memutuskan hubungan rahim gara-gara anak. Fala yastati'ur rajul ma hubbi illa an yuti'a. Maka seseorang tidak sanggup saking cintanya dia kepada anak kecuali ia harus mentaati sang anak tersebut, yaitu memutuskan hubungan rahim atau me, melakukan maksiat gara-gara anak, ya, gara-gara anak. Nah, ini patut perkara yang kedua harus diperhatikan baik-baik. Kemudian perkara yang ketiga adalah bahwa orang tua sangat bertanggung jawab terhadap sang anak. Orang tua sangat bertanggung jawab terhadap sang anak. Dan orang tua dimintai pertanggungjawaban pertama kali oleh Allah lebih dahulu daripada sang anak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah untuk baktinya kepada kedua orang tua. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki pemimpin atas keluarganya dan dia penanggung jawab atas keluarganya. Seorang perempuan pemimpin dan penanggung jawab atas rumah suami dan anak-anak suami tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua sangat bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan apabila orang tua tidak bertanggung jawab
maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin lir'a'iyyati illa harrama Allahu 'alaihi jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah tanggung jawab untuk mengurus orang-orang yang ada di bawahnya. Ia meninggal pada hari ia meninggal dalam keadaan ia menipu rakyat. Melainkan Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intafa min waladih liyafdahahu fid dunya fadahahu Allah yaumil qiyamah ala ru'usil ashhad qisasun biqisas." Intafa min walad. Barang siapa yang menjauhkan dari anaknya, maksudnya agar si anak tersebut dihinakan di dunia, maka niscaya Allah akan hinakan dia pada hari kiamat di hadapan para makhluk seluruhnya. Qisas dibayar dengan qisas. Nah, maksudnya intafa itu menghilangkan anaknya, ya, menghilangkan anaknya. Nah, terakhir para ikhwah, yaitu tentang anak. Meskipun orang tua sangat berharap anak tersebut senantiasa menjadi anak yang saleh, akan tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seperti ini kita sebagai orang tua akan sabar terhadap anak-anak kita. Dalam surah Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk pada siapa yang kau cintai. Akan tetapi Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atau lebih mengetahui daripada orang-orang yang diberi petunjuk. Lebih mengetahui tentang orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tugas kita orang tua ya berusaha, hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Kita baca tafsiran dari ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Saya ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib berkata tentang qu anfusakum ahlikum nara, kata beliau, addibuhum allimuhum, ajari mereka adab keislaman, dan ajari mereka ilmu-ilmu keislaman. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Abbas berkata, "I'malu bi ta'atillah." Ajaklah mereka untuk taat kepada Allah.
wattaqu ma'asillah, dan peringatkan mereka dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muru ahlikum bidzikr yunjikumullahu minan nar. Dan perintahkan keluarga kalian, anak-anak kalian untuk berzikir. Allah akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Imam Mujahid rahimahullah berkata, jagalah diri kalian dan harta kalian dari api neraka. Dan Imam Mujahid berkata, ittaqullah wa ausu ahlikum bittaqwallah. Takutlah kepada Allah dan wasiati keluarga kalian agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah bin Da'amas Sadusi rahimahullah berkata, ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum an ma'siyatillah. Yang artinya hendaknya kepala keluarga tersebut memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Dan wa an yaqumu alaihim bi amrillah, menegakkan di tengah-tengah mereka perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruhum bihi, dan memerintahkan untuk itu. Wa yusa'iduhum alaihi, dan membantu mereka untuk menegakkan hal tersebut. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah qada'athum anha wa zajarathum anha. Yang artinya, jika engkau melihat ia bermaksiat kepada Allah, maka marahilah mereka. Ya, peringatkan keras tentang mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas itu yang dimaksud, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan al-ummu wal abu wal muallimu wal mujtama'u mas'uluna amama Allah an tarbiyati hadzal jil. Nah, bapak, ibu, pengajar, maka dan seluruh masyarakat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan generasi ini. Fa in ahsanu tarbiyatahu sa'ida wa sa'idu fid dunya wal akhirah. Kalau mereka bagus di dalam apa, pendidikannya dan pengajarannya, maka mereka akan bahagia, dan bahagia juga keluarganya di dunia dan di akhirat. Wa in ahmalu tarbiyatahu syaqi. Jadi kalau seandainya dia berubah dan dia meremehkan pendidikan anaknya tersebut, maka dia akan sengsara. Wa kana al-wizru fi 'unuqih. Dosa ada pada pundak mereka. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu telah terdapat dalam hadis, kullukum ra'in. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap dari mereka adalah pemimpin dan penanggung jawab atas apa yang terjadi pada masyarakatnya. Nah, ini pemimpin ini, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, dia bertanggung jawab ya, pada ikhwan. Kalau kita perhatikan penjelasan para ulama tentang setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Makna hadis adalah setiap dari kalian yaitu pemimpin yang beramanah dan diserahkan kepadanya atau dia diberikan tugas untuk mengatur
memberikan arahan, ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah di sini adalah kullu ma yashmaluhu hifdzur ra'i wan nadhar. Yaitu setiap yang apa, mencakup penjagaan terhadap pemimpin dan penglihatan. Nah, فبشرى لك أيها المعلم بقوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Maka bergembiralah engkau, ya, sekali, wahai para pengajar, dengan sabda Allah, firman Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk denganmu kepada satu orang, itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan humrun na'am. Humrun na'am adalah al-ibil al-hamra wa kullu markubin jayyid, yaitu onta yang merah, meskipun setiap tempat atau setiap alat transportasi itu adalah bagus. Kemudian penulis mengatakan, wa busyra lakuma ayyuhal abawan bihadzal hadis. Bergembiralah kalian wahai para orang tua dengan hadis yang sahih ini. Yang pertama, idza matal insanu inqata 'amalu illa min salas. Sadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salih aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Jika mati seorang manusia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga. Sedekah yang mengalir pahalanya, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Falyakun islahuka li nafsik ayyuhal murabbi qabla kulli syai. Hendaknya engkau wahai para pendidik memperbagus dirimu dulu, memperbaiki dirimu dulu. Fal hasan 'indal aulad ma fa'al wal qabih ma tarak. Karena yang namanya baik menurut anak-anak adalah apa yang telah ia kerjakan, dan buruk apa yang ia telah tinggalkan. Itu menurut anak. Wa inna husna sulukil muallim wal abuwain amam al aulad afdal tarbiyah lahum. Oleh sebab itulah baiknya tutur kata, perbuatan yang baik dari si pengajar dan juga kedua orang tuanya di hadapan anak-anak. Maka uh, ini adalah pendidikan yang terbaik bagi mereka. Jadi dengan contoh maksudnya. Itulah yang terbaik. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal wajibu 'alal murabbi, dan kewajiban atas seorang orang tua, awalan ta'limu tifl an-nutq bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ifhamuhu ma'nahu wa indama yakbur la ma'buda bihaqqin illallah. Dan mengajari anak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, memahamkan maknanya ketika dia sudah besar, bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gharsu mahabbatillah wal iman fi qalbil walad, li'anna Allah khaliquna wa raziquna wa mughithuna wahdahu la syarika lah wa huwal ma'budu bihaq. Yang artinya menanam rasa cinta dan iman di dalam kalbu seorang anak. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, dan memberikan
pertolongan kepada kita sendiri yang tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah satu-satunya yang ma'bud, yang ditanya tentang kitab tauhid. Jadi cara yang kedua adalah menanamkan rasa cinta kepada Allah, iman di dalam hati seorang anak. Karena Allah pencipta dia, pemberi rezeki kepada dia, memberikan pertolongan, tiada sekutu bagi Allah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala se apa dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang diibadahi dengan kebenaran. Nah, zat yang diibadahi dengan kebenaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua, rasa cinta kepada Allah. Caranya bagaimana? Mengingatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mencintai pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, targhibul aulad fil jannah wa annaha liman shalla wa sama wa ata'a walidayhi wa amila bima yurdillah wa tahdhirahum minan nar wa annaha liman taraka as-salata wa aqqa walidayhi wa askhata Allah wa ihtakama li ghairi syar'i wa akala amwalan nasi bil ghish wal kadhib wal riba wa ghairiha. Yang ketiga adalah memberikan motivasi untuk anak di dalam surga. Maksudnya bagi siapa yang sholat, puasa, taat kepada kedua orang tua, dan dia bekerja dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhiru minan nar, dan memperingatkan mereka dari api neraka. Wa anna liman taraka as-salata wa aqqa walidayhi wa askhata Allah wa ihtakima li ghairi syar'i wa akli amwalin nas bil ghish wal kadhib wal riba wa ghairiha. Yang ketiga adalah mendidik anak seakan dia di dalam surga, bahwasanya ia sholat, puasa, mentaati kedua orang tuanya, dan mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperingatkan dengan keras dari api neraka. Kemudian barang siapa yang meninggalkan sholat dan kedua baktinya dia apa wa annaha liman taraka salat, barang siapa yang meninggalkan salat dan durhaka kepada kedua orang tuanya dan memurkakan Allah, berhukum kepada selain hukum Allah, dan makan harta-harta manusia dengan penipuan dan kedustaan serta riba dan semisalnya. Nah, ini diajarkan anak-anak akan hal ini. Yang keempat, ta'limul aulad an yas'alullah wa an yasta'inu bihi wahdah. Mengajari anak untuk senantiasa memohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah semata, berdasarkan sabda Rasulullah SAW untuk anak pamannya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jika engkau minta perlindungan, minta tolonglah dalam keadaan sempit kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, itu tadi cara mendidik anak. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang kedua adalah rasa cinta kepada Allah, ya, dari seorang anak. Rasa cinta Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ataupun penulis ingin memerintahkan, memberikan semangat kepada orang tua agar menumbuhkan rasa cinta kepada Allah di dalam kalbu seorang hamba. Karena Allah yang menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan semata, tiada sekutu bagi Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala
satu-satunya yang hak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah memotivasi sang anak untuk masuk surga dengan cara sholat, puasa, taat kepada kedua orang tua, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat durhaka kepada orang tua dan Allah murkai dia dan dia berhukum kepada selain hukum Allah dan dia mengambil harta-harta manusia dengan penipuan, dusta, riba dan selainnya. Nah, yang keempat mengajari anak untuk senantiasa tidak minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira itu dulu yang bisa disampaikan tentang bagaimanakah kita mendidik anak-anak kita. Wallahu alam, silahkan eh, dimulai sesi tanya jawab. Nah, sepertinya ada sedikit kendala mungkin eh, dari host. Kami persilahkan kepada teman-teman jemaah yang ingin bertanya bisa present atau mengajukan via kolom chat. Ucapkan jazakallahu khairan di Pak yang telah kan bahasa pertama dari bab pendidikan. Ada pertanyaan? Iya, Ustaz, Afwan, Ustaz. Anda habis dari Oke. toilet, Ustaz. Oh ya, siap Ustaz. Afwan, Ustaz. Ma'adzur, ma'adzur, Taib, ma'adzur. taib. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan yang masuk ke direct message Anda, Ustaz. Anda bacakan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz, keluarga, serta seluruh peserta kajian. Saya Rafli dari Bogor. Kemudian beliau ingin bertanya, apa saja rekomendasi kitab seputar Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak yang lengkap dari A sampai Z serta pembahasannya mudah dipahami, Ustaz. Coba ulangi Ustaz, Afwan. Eh, Beliau minta rekomendasi kitab seputar Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak yang lengkap isinya dari A sampai Z serta pembahasannya mudah dipahami, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Eh, Adapun untuk Tarbiyatul Aulad, ada buku ringkas ya, ditulis oleh Fadil Syekh. Ini untuk ulama kontemporer ya, karena banyak eh, buku-buku tentang pendidikan anak, banyak banget ya. Tetapi yang kontemporer yang mudah dipahami adalah salah satunya Asyru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna. 10 pilar di dalam mendidik anak-anak. Yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizahumullah ta'ala. Dan sepertinya ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, biasanya eh, buku-buku Syekh sudah diterjemahkan dengan cepat di Indonesia. Ya, para penerbit-penerbit buku itu tidak ketinggalan kalau buku-buku Syekh. Ya, dan sudah silahkan searching saja di internet. Judulnya 10 Pilar Pendidikan Anak, Syekh Abdul Razak. Ya, saya bisa juga untuk kirimkan ke sini insya Allah Ta'ala.
sebentar. Ya, jadi ada 10 pendidikan anak, pilar dalam pendidikan anak. Ini saya kirimkan melalui, sebentar. Jadi itu dulu jawabannya. Ya, ada lagi kitab, sebentar. Ada lagi kitab juga yang bagus dan ini khusus untuk perempuan, yaitu Lamahat fi Tarbiyatil Banat, kilasan di dalam pendidikan anak-anak perempuan yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Nah, saya tidak tahu ini apakah sudah diterjemahkan atau tidak. Ini juga buku ringan, cuma 31 halaman. Dia tidak terlalu banyak. Ya. Kemudian ada yang apa lebih luar, lebih panjang, ya, yaitu kitab berjudul Tarbiyatul Aulad. Bentar. Kitab berjudul Tarbiyatul Aulad. Al-Hadyun Nabawi Al-Hadyun Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Petunjuk kenabian di dalam pendidikan anak dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini saya linknya saya sebutkan di sini. Saya berikan kepada link Zoom saja di chat, ya. Dan silahkan nanti searching dan bisa di-download di situ. Tapi sepertinya harus sign in dulu. Nah, itu 3 buku insya Allah sangat mencukupi, ya. Ya. Nah, silahkan Ustaz, yang lain. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada dari Ummu Finsia. Saat pertanyaan dari beliau, Anda bacakan. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Usia berapa saja yang harus diberitahu tentang surga dan usia berapa yang harus juga diberitahu tentang neraka Ustaz? Syukron. Bismillah, alhamdulillah. Berdasarkan hadis, muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa abna'u 10. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 6 tahun dan 7 tahun, dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Maka apabila anak sudah di dalam masa prabalir, 6 tahun, 7 tahun, ya, yang sudah bisa untuk memahami apa yang diperintahkan kepadanya, kenalkan tentang surga. Ya, itu berdasarkan keumuman dari hadis tadi. Adapun yang berkaitan dengan neraka, maka tidak diperbolehkan untuk mengancamkan kepada anak tentang neraka jika belum 10 tahun atau belum balik. Ya. Belum 10 tahun atau
belum balik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Toyib, jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada yang angkat tangan sini Bapak Abi ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, ada 3 pertanyaan yang saya punya ini, Ustadz. Yang pertama, bolehkah seorang anak itu memukul anak itu ditempeleng gitu, Ustadz? Apa itu boleh? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ah, kalau apa? Kalau berkata marah ke apa kasar ke anak itu, misalnya kata-kata yang sering kita dengar dari apa di masyarakat itu, orang tua bilang anaknya apa maaf maaf ini goblok apa-apa gitu, Ustaz. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mohon maaf Ustaz, pertanyaannya kalau agak menyerempet, bagaimana pengalaman antum selama mendidik anak-anak di pondok, kan karena selama ini kan yang kita tahu anak apa orang-orang itu, ah, pondok itu udah jadi momok itu bagi masyarakat, karena anak-anak itu banyak yang tewas atau bagaimana di pondok itu, bagaimana Ustaz mendidik anak-anak itu supaya tidak jadi bully di pondok. Itu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Tidak diperbolehkan memukul pada wajah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajh." Jika salah seorang di antara kalian berkelahi, maka jauhilah wajah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ada riwayat lain, la yaltamannal wajh. Jangan sekali-kali menempeleng wajah. Para ulama mengatakan, hadza tasrihun bin nahi an darbil wajh. Ini adalah penjelasan yang sangat jelas tentang larangan memukul wajah. Li'annahu latifun yajma'ul mahasin. Karena di dalam wajah ini karena wajah ini ada lembut ya, dan mengumpulkan beberapa kebagusan pada diri seseorang. Wa a'dha'uhu nafisah, latifah, wa aktsarul idrak biha. Dan organ-organnya itu mahal, berharga pada diri manusia, dan juga sangat lembut. Ya, dan kebanyakan panca indera ada pada wajah. Faqad yubtiluha darbul wajah. Maka panca-panca indera tersebut bisa hancur, bisa rusak dengan dipukul wajah. Waqad yang kusah, dan bisa berkurang fungsinya. Waqad yushawwihul wajah. Yushawwahul wajah. Dengan pemukulan pada wajah bisa membuat buruk wajah. Wa syain fihi fahish li'annahu barizun dhahir. Nah, ya, dan yang namanya buruk itu, keburukan pada wajah itu terlihat nampak. Ya, makanya jauhi pemukulan pada wajah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, "Wadharbu 'alal wajhi haram." Dan memukul pada wajah adalah haram hukumnya. Maka orang tua ya, tidak boleh, bukan jangan, ya, tidak boleh, haram untuk menempeleng wajah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menjauhkan bulian pada anak. Tidak ada cara yang paling bagus kecuali menyampaikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diterapkan di dalam kalau kita di dunia pesantren, diterapkan.
Rasulullah SAW bersabda, la tasubbanna ahadan. Tidak boleh sekali-kali engkau mencela seorang pun. Nah, ini tidak boleh. Kalau kami di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan ada 7 pelanggaran berat di pesantren. Yang mana pelanggaran berat tersebut adalah diambilkan dari dosa-dosa besar di dalam syariat Islam. Salah satu pelanggaran berat di dalam pesantren adalah al-qatl, membunuh dan turunannya. Membunuh dan turunannya. Seperti berkelahi, mencela, mencaci, memukul, segala yang berkaitan dengan pembunuhan dan turunan. Maka kalau terbukti, ini saya berbicara di pesantren saya, kalau terbukti, maka baik itu dengan mengaku ataupun dengan ada saksi terbukti, tidak banyak interogasi, dipanggil kedua orang tuanya, kemudian dikeluarkan. Tidak ada toleransi sama sekali. Dan di pesantren saya tidak ada pemukulan. Yang ada adalah nasihat, nasihat, dan nasihat. Nasihat sekali. Dinasihati oleh yang paling bertanggung jawab. Seperti misalkan kalau di asrama, yang memberi nasihat pertama kali adalah ketua kamar. Kelas 10. Kalau seandainya ketua kamar tidak ditaati nasihatnya, tetap melanggar, maka diberi nasihat lagi oleh musyrif kamar, pembimbing kamar, kelas 12. Kemudian tidak juga tidak juga menerima nasihat, naik kepada ketua bagian asrama. Nasihat, tetap terus nasihat, tidak ada pemukulan. Bahkan tidak boleh mengangkat suara saat menasehati, saat menginterogasi, karena kita tidak berhadapan dengan hewan, ya, kita berhadapan dengan manusia. Tidak boleh mengangkat suara, kekerasan verbal dan kekerasan fisik diharamkan sama sekali di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Dan kemudian kalau sudah sampai kepada tahap ketua bagian asrama, yang itu adalah ustadz, nanti naik dia kepada ketua divisi pengasuhan santri. Itu sudah berat sekali. Sampai nanti kalau masih melanggar, sampai nanti kepada nasihat oleh pimpinan pesantren. Kalau nasihat pimpinan pesantren sudah turun, nah itu tidak ada lain kecuali dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Alhamdulillah itu berjalan beberapa tahun ini, pesantren Intan Ilmu tahun ke-6. Alhamdulillah, mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, tidak ada yang membuli, tidak ada yang berkata-kata. Ada nanti dinasehati. Tapi kalau seandainya sampai membuli, kemudian berkata-kata yang buruk, kemudian menghina, mencaci, berkelahi, nah, ini kalau sudah terbukti dikeluarkan. Ya, wallahu a'lam. Nah, Baik, jazakallah khairan Ustaz atas dan jawabannya. dan Iya. nasihat saya untuk tahun-tahun terakhir ini, sebagian dari lembaga pendidikan, terutama pesantren dan boarding school Islam,
agar senantiasa memperlihatkan keadaan yang sebenarnya di dalam lembaga pendidikan tersebut. Sejujur-jujurnya. Bahwa di dalam lembaga pendidikan tersebut sangat berusaha untuk menjauhkan dari penyiksaan dalam tanda kutip kepada anak santri. Dan ini perkara akhirnya menyebar di tengah media sosial yang menyebabkan para orang tua traumatik untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Dan ini saya khawatirkan ada framing-framing dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat anak-anak Muslim tidak mau masuk ke dalam pesantren. Dan ini harus kita bekerja sama agar tidak ada lagi framing yang dibuat. Karena walhamdulillah sangat banyak pesantren di negeri kita tercinta ini. Dan sangat banyak lembaga pendidikan di negeri kita tercinta ini yang boarding, berasrama, santrinya 24 jam, dididik dan diajar, dan menghasilkan santri-santri unggulan, baik di dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, dan adab, dan akhlak. Adapun apa yang termuat di media sosial, kemudian viral, maka mungkin benar terjadi. Akan tetapi tidak bisa menjadi value ataupun pemberian result, penilaian terhadap seluruh lembaga pendidikan pesantren dan boarding seperti itu. Maka di sini harus insaf, harus benar-benar berlaku adil. Jangan sampai terjadi, jangan sampai lembaga pendidikan pesantren dipojokkan dengan framing-framing yang terjadi ataupun yang disebarkan di media sosial. Ini pesan saya, terkhusus juga untuk para orang tua yang memang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, maka cari pesantren yang memang benar-benar mengajarkan Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para sahabat, perhatian terhadap akidah. Perhatian terhadap akidah. Ini penting, yaitu menanamkan kepada anak agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Bukan senantiasa diawasi oleh pengurus pesantren. Ya, tidak. Kita sering di pesantren, saya pribadi sering jika sedang ujian misalnya, maka saya katakan kepada anak-anak santri saya, itu ada soal dan itu ada lembar jawaban. Silahkan jawab dengan nama Bismillah, kemudian saya tinggalkan kalian dengan Allah. Takutlah kepada Allah. Kemudian saya keluar. Dan mereka tahu betul, ini berkaitan dengan 7 dosa besar tadi. Mereka tahu betul bahwa saja di pesantren saya terutama, al-kadhib, dusta adalah dosa dan pelanggaran berat. Dusta termasuk turunannya adalah mencontek. Maka mencontek dikeluarkan. Tidak ada, jika memang terbukti, maka dikeluarkan. Kita tidak
banyak interogasi, tidak banyak nego-nego, tidak. Yang mencontek dikeluarkan. Karena baik wali santri pun sudah mengetahui apa 7 pelanggaran berat di pesantren. Dan sudah mendatangani hitam di atas putih, di atas materai, bahwa inilah perjanjian. Menjauhi 7 pelanggaran berat di pesantren. Nah, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami persilakan ke penanya berikutnya yang sudah angkat tangan. Sudah ada Ummu Amar. Silakan Ummu Amar. Ya, Ustadz Agung, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Ustadz, kalau berkenan, tadi 7 poin yang di pesantren Ustadz pelanggaran besar, kalau boleh di-share Ustadz sebagai referensi kami sebagai orang tua juga dalam acuan mendidik anak yang bisa dihindari. Ya Ibu, nanti saya akan kirimkan ke Ibu lewat chat ya insya Allah. Lewat Ya, chat Ustadz. di Zoom insya Allah. Ya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dunia sosial media banyak sekali orang-orang menggunakan prank. Dan ini ternyata juga dalam keluarga seringkali dilakukan. Justru dilakukan banyak orang tua kepada anaknya. Dan kadang-kadang ini dampaknya berlarut-larut. Apakah dalam syariat Islam prank atau tanda kutip di sini mengerjai orang? Bermaksud kadang-kadang baik, kadang-kadang hanya untuk candaan, kadang-kadang untuk membuat jera. Tetapi pada dasarnya prank ini metodenya untuk mengagetkan seseorang. Bagaimana pandangan Ustadz atas perilaku yang seperti ini? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ada di dalam agama Islam namanya at-tarwi'. At-tarwi' artinya adalah memberikan rasa kaget, rasa takut. Dan ini jika dilakukan kepada seorang muslim adalah hukumnya haram. Hukumnya haram. Para ulama mengatakan tarwi'ul muslim haram syadidut tahrim. Memberikan rasa kaget, rasa takut, rasa cemas kepada seorang muslim hukumnya haram. Dengan tingkat keharaman yang sangat tinggi. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ahli hadis dari madhab Syafi'i, di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, larangan keras dari melakukan dosa besar, beliau menganggap tarwi', yaitu membuat rasa takut, cemas, dan gelisah, atau tadi disebut dengan prank, ini hukumnya adalah haram dan termasuk dari dosa besar. Begitu juga Fadilat Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dalam kitabnya Al-Kabair, beliau menyebutkan bahwa termasuk daripada dosa besar adalah membuat seorang muslim takut, cemas, gelisah, ataupun kaget karena dilakukan oleh seseorang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidah, fa innal malaikata tal'anhu hatta yada'ah, wa in kana akhahu li abihi wa ummih." Barang siapa yang memberikan isyarat, menunjuk kepada saudaranya dengan besi, maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya sampai ia meninggalkan. Meskipun itu adalah saudara kandungnya. Ini tidak diperbolehkan. Pada ikhwan yang dirahmati Allah. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. La ya'khudhu ahadukum 'asa akhihi la'iban aw jad.
Faman akhadha 'asa akhi falyaruddaha ilaih. Tidak boleh salah seorang di antara kalian untuk mengambil tongkat saudaranya, baik dengan bercanda atau sungguh-sungguh. Maka barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah dia kembalikan. Ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan memberikan rasa takut, rasa gelisah, rasa resah terhadap seorang muslim. Al-Hafidh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, babun ma ja'a la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Yang artinya tidak halal bagi seorang muslim untuk memberikan rasa takut kepada muslim lainnya. Ya, tidak boleh. Karena ini termasuk daripada dosa besar, termasuk daripada dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang kedua ini tidak terkait materi Ustadz, hanya mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kita boleh berdoa? Jangan dimatikan secara mendadak. Memohon kepada Allah, jangan mati mendadak. Dan bolehkah kita berdoa dikhususkan ingin mati di Madinah, di Mekah? Bismillah. Itu aja, Bu. Iya, Ustadz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun minta mati jangan mendadak, maka asal hukumnya boleh saja. Akan tetapi, mati mendadak tidak selalu jelek. Ya, mati mendadak tidak selalu jelek. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya mati mendadak adalah rahatun lil mu'min wa akhdhatu asafin lil kafir. Mati mendadak adalah keistirahatan untuk orang beriman dan siksaan keras bagi orang kafir. Ya, siksaan keras bagi orang kafir. Nah, itu jadi tidak semua mati mendadak buruk. Kalau seandainya seseorang minta agar tidak mati mendadak, maka mungkin bisa ditambahkan tidak mati mendadak dalam keadaan bermaksiat. Gitu ya. Kemudian juga minta misalkan diwafatkan dalam keadaan ketaatan. Boleh itu, Bu. Wallahu a'lam. Tadi ada pertanyaan sisanya tadi apa, Bu? Yang meninggal di Madinah, Ustaz. Oh ya, boleh saja seseorang minta agar meninggal di kota Madinah. Itu termasuk daripada cita-cita yang bagus. Ya, Allahumma amitna fil Madinah binaili syafaati Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikan kami di kota Madinah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja, tidak mengapa. Karena itu perkara yang mubah. Wallahu a'lam. Karena memang Iya, Ustaz. meninggal di kota Madinah termasuk daripada salah satu penyebab seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nah, Ya, Ustadz. Yang terakhir, kalau masih boleh, Ustadz. silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila seseorang mengetahui tentang nazar dan dia melakukan nazar, tapi di dalamnya tidak ada kesirikan, tidak ada kemaksiatan, atau tidak ada kelalaian, hanya ingin bernazar, apakah sebaiknya dilarang atau dibiarkan saja? Dan kalaupun ada pelarangannya, misalnya Ustadz, apakah pelarangannya ini
wajib dilarang atau memang sebenarnya boleh? Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hukum nazar, pendapat yang dipilih. Dipilih itu berarti saya memilihnya dan itu adalah pendapat para ulama. Yaitu makruh. Hukum nazar, yang pendapat yang dipilih adalah makruh. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali. Dan pendapat sebagian dari ulama salaf. Ulama salaf yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Seperti perkataan Imam At-Tirmidzi, al-amalu ala hadha inda ba'di ahli al-ilm min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim karihun nazar. Mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum membenci nazar. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tanziru, jangan kalian melakukan nazar. Fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'a." Karena nazar itu tidak bermanfaat sama sekali di hadapan takdir. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Dan sesungguhnya nazar itu hanya keluar dari orang yang bakhil. Ya, kalau seandainya apa yang dia inginkan itu tidak terjadi, maka dia tidak melakukan apa yang ia nazarkan. Kalau itu ketaatan, berarti dia bakhil dengan ketaatan. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Annahu naha 'anil nazar." Rasulullah SAW melarang untuk bernazar. Beliau bersabda, "Innahu la ya'ti bi khair." Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Dan sesungguhnya nazar itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil. Hadis ini menunjukkan bahwa bernazar adalah hukumnya makruh. Kenapa tidak haram, Ustaz? Kan dilarang. Karena kalau seandainya dia haram, maka Allah tidak akan memuji orang yang menunaikan nazar. Dan Allah memuji di dalam Al-Quran orang yang menunaikan nazar. Surah Al-Insan ayat 7. Yufuna min nazari. Yang artinya mereka menunaikan nazar. Orang-orang beriman menunaikan nazar. Ya. Dan juga pencelaan terhadap mereka dengan melakukan hal yang diharamkan lebih dahsyat daripada ketaatan mereka dalam menunaikan nazar tersebut. Nah, ini sebab maka bukan haram tetapi dia makruh. Ya, karena Allah memuji dalam Al-Quran orang yang menunaikan nazar, berarti nazarnya dia kerjakan. Ya, cuma hukumnya makruh tadi. Dan juga hukumnya bukan dianjurkan karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Dan 7 dosa besar tadi, 7 pelanggaran berat tadi sudah saya sebutkan di chat, Bu. Ya Ustadz, sudah diterima. Jazakumullahu khairan. Ustadz, kalau ini menambahkan ada yang bertanya, bila ini untuk teenager, anak-anak Ustadz, mereka bernazar sendiri, mereka mengungkapkan kepada orang tuanya, misalnya dalam Ramadan, bila selesai bernazar mau begini dan begitu. Apakah kalau sebagai orang tua kepada anaknya, kita melarangnya atau dibiarkan saja Ustadz? Dijelaskan hukumnya tadi Ibu. Bahwa dia hukumnya makruh, kemudian lebih baik kerjakan apa yang baik tanpa harus Ya, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kalau masih boleh Ustaz, ada satu pertanyaan lagi di kolom chat Ustaz. Silakan. Baik. Pertanyaan dari saudari Vika ya. Beliau mengatakan Ustaz, izin bertanya Ustaz Ahmad, ahsanallahu ilaik.
jika ada remaja yang sudah lulus pesantren, kemudian lanjut kuliah, akan tetapi untuk sholat subuh ke masjid masih dibangunkan. Dan orang tuanya tidak keberatan untuk membantu untuk membangunkannya. Anaknya pun juga selalu minta tolong untuk dibangunkan. Bisa jadi mungkin karena tidur larut karena main HP. Mohon nasihat Ustaz, apakah ini tidak mengapa untuk terus dilakukan ke depannya? Syukran jazakumullah khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Harus orang tua, kalau yang ditanyakan adalah apakah tidak mengapa untuk dilakukan terus seperti itu? Iya, itu kewajiban orang tua untuk menjaga amanah anaknya agar tidak bermaksiat, yaitu menunaikan kewajiban dan tidak melalaikannya. Itu tugas orang tua. Saya tadi mengira pertanyaannya, apakah ini berarti pesantrennya kurang mendidik gitu? Maka mungkin ada jawaban lain kalau saya ditanya tentang itu ya. Karena memang kejadian lulusan pesantren tidak bangun sholat subuh gitu. Kemudian lulusan pesantren masih eh, tidak terlihat asar ilmu atau pengaruh ilmu yang dia tuntut di pesantren. Ya. Nah ini bagaimana? Apalagi di zaman sekarang, mohon maaf banget ini, sebagian orang tua dalam tanda kutip mempengaruhi kebijakan lembaga pendidikan pesantren dengan dalih bahwa tidak semua anak bisa dan mau jadi ustadz. Akhirnya setelah SMA di pesantren, maka diarahkan, bahkan difasilitasi oleh lembaga pendidikan tersebut atas masukan wali santri untuk kelanjutannya ke jenjang umum. Lihat fenomena yang ditanyakan dalam pertanyaan. Bahwa lulusan pesantren tidak bisa bangun subuh. Mana responsibility-nya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah tidak diajarkan di pesantren? Maksud saya, orang menuntut ilmu agama sampai SMA nggak cukup. Makanya apabila orang tuanya mengarahkan atau manut kepada anaknya agar anaknya sekolah umum setelah 6 tahun dia di pesantren, maka dan setelah itu dia tidak diberi sama sekali fasilitas untuk belajar agama yang melanjutkan pembelajaran dan pendidikan dia saat di pesantren. Ini sebuah kezaliman dari orang tua. Kenapa? Karena umur SMA tidak cukup untuk melawan hawa nafsu, membantah syubhat. Tidak cukup. Anggap saja nih, sampai sini SMA. Dia di pesantren, belajar ilmu agama. Kemudian setelah itu ke umum. Lost sama sekali. Tidak melanjutkan apa yang sudah dia pelajari. Dari kunci-kunci dan dasar-dasar ilmu agama. Benar-benar murni umum. Dan ini kejadian. Saya beberapa kali menjadi pemateri di sebuah lembaga pendidikan besar yang mengusung dakwah sunnah. Ketika presentasi dari alumni-alumni pesantren tersebut yang adalah ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, untuk melanjutkan ke umum. Maka nasihat saya, tidak mengapa melanjutkan ke umum. Dan memang menuntut ilmu tidak harus jadi ustadz. Tujuan menuntut ilmu adalah innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bari. Orang beriman beramal saleh, mereka adalah manusia yang terbaik. Menuntut ilmu tujuannya itu menjadi beriman dan beramal saleh. Dan
Lulusan SMA di pesantren belum cukup untuk benar-benar beriman, benar-benar beramal saleh. Apalagi diputuskan pembelajarannya. Sama sekali tidak diberikan fasilitas untuk belajar ilmu agama. Ini benar-benar sebuah perkara yang tidak amanah dari orang tua. Nah, itu nasihat saya. Adapun kalau memang anaknya seperti kami di pesantren Intan Ilmu, kita proyeksikan anak kita. Kita setiap kali saya berbicara di hadapan anak-anak, kalian itu calon ahli ilmu agama. Kalian adalah calon pewaris para nabi, para ulama. Kalian pendakwah di tengah masyarakat. Kalian yang memberikan hukum ilmu tentang hukum-hukum Islam. Kita memang pesantren yang proyeksinya untuk mencetak ahli ilmu agama. Makanya calon wali santri yang mau mendaftar, kita tanyakan, bersediakah dengan seperti ini? Kalau nggak bersedia, cari yang lain. Kita tidak memaksa. Di saat sebagian lembaga pendidikan mulai bergeser khitohnya, jalannya. Kawan-kawan saya, ustadz-ustadz besar, yang asalnya di sekolah umum kemudian belok ke sekolah agama. Lah ini sekarang yang sudah 6 tahun belajar ilmu agama belok ke umum. Itu gimana ceritanya? Kemudian ada lagi kadang-kadang sekolah agama, pesantren. Tapi gara-gara di dalamnya, lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, lebih condong kepada pembelajaran-pembelajaran ilmu umum, akhirnya santrinya tidak bisa bahasa Arab. Modal dasar beragama adalah bahasa Arab. Akhirnya apa yang terjadi? Bikin program diniyah, bikin program agama di dalam pesantren. Kata orang, WhatsApp. Aneh ini. Aneh kok bisa seperti itu. Kita tidak mewajibkan orang harus jadi ustadz. Belajar ilmu agama untuk bisa beriman dan beramal saleh. Karena itu adalah manusia terbaik. Tapi kalau orang yang sudah ingin memang mengabdikan dirinya untuk ilmu agama, ahli ilmu agama, dan itulah yang dituju, itu yang lebih afdal. Kata dalam hadis, fabiha wa ni'mah. Itu yang lebih afdal. Di zaman sekarang, lembaga pendidikan secara resmi menyebutkan kami lembaga pendidikan fulan-fulan dengan bangga menyebutkan bahwa alumni dari kami si fulan si bin fulan telah diterima di perusahaan minyak fulan, perusahaan minyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orientasi dunia. Takut kalau seandainya dari ahli ilmu agama menolong agama Allah, takut tidak mampu. Ini sebuah kekeliruan besar dari pemikiran sebagian orang tua. Dan itu yang dicekoki di media sosial. Anak-anak kalau berumur 20 tahun, belum punya tabungan 100 juta, belum punya pemasukan 1 miliar, insecure. Pandangan hidup yang hedonis. Nah ini, para ikhwah yang dirahmati Allah, ini salah satu tugas berat memang lembaga pendidikan. Belum lagi tadi, di framing dengan pesantren adalah lembaga yang di dalamnya dibunuh anak-anak, dipukuli anak-anak. Padahal di sana banyak anak-anak yang mereka nyaman di pesantren, mereka tahu arti hidup, mereka lebih dewasa berpikir, mereka mendapatkan pendidikan yang benar-benar tidak mereka dapatkan hanya di kelas. Nah itu. Ya wallahu a'lam. Jadi saya kadang kalau dalam urusan seperti ini agak emosi sedikit karena tadi sebagian orang kadang-kadang keliru di dalam
melihat kelanjutan studi anak. Silakan, kalau seandainya ke umum silakan. Tapi jangan putus pendidikan agama yang resmi. Meskipun tidak formal, tidak harus di lembaga pendidikan. Tapi dia terus belajar ilmu agama. Sampai Allah menjemput nyawa. Sehingga ilmu agama yang dia tuntut dari SMP dan SMA benar-benar berkelanjutan. Meskipun dia jadi dokter, jadi tentara, polisi, insinyur, arsitek, ahli IT, dan seterusnya. Jangan diputuskan belajar ilmu agama. Kita saja sekarang tua ini kan, yang mengenal dakwah sekarang, umur 30-an, 40-an, ingin ngaji. Malam-malam seperti ini ingin ngaji. Sebentar lagi besok Senin saya ingin ngaji. Dari USA ingin ngaji. Ingin ngaji. Lah anak-anak kita malah ditunjukkan ke sana. Ke umum. Apakah kita ingin mengulang keadaan kita pada anak-anak kita? Jangan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, nasihat yang sangat indah untuk kita semuanya. Semoga bisa direnungkan dan bisa diterima dengan baik oleh kita semua. Dan yang terpenting bisa kita praktekkan juga dengan baik. Baik Ustaz, Alhamdulillah sudah dibacakan semua pertanyaan Ustaz, sudah selesai dan sudah tidak ada yang angkat tangan. Mungkin kita cukupkan sampai sini Ustaz. Kami izin penutupan. Ustaz. Alhamdulillah para ikhwah semua jemaah pemimpin mengaji yang Allah muliakan, kita telah menyimak materi yang disampaikan oleh Ustaz dan telah kita dengarkan pula tanya jawab dari para jamaah dan juga jawaban dari Ustaz yang tentunya semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Ini di tengah penutupan ada yang menanya lagi Ustaz, bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Afwan, kita lanjut satu pertanyaan lagi para ikhwah dan akhwat dari Ummu Zalfa. Beliau mengatakan, Ustaz, bagaimana jika anaknya susah diajak ngaji setelah lulus pondok, malah lebih memilih main dan nongkrong di luar gitu Ustaz. Lihat bagaimana keadaan anak setelah lulus pesantren. Ini salah satu hal yang harus dimaklumi oleh orang tua. Bahwa belajar ilmu agama di pesantren adalah mempelajari dasar ilmu agama. Bahkan mungkin prakteknya nihil. Kalau seandainya di pesantren tidak dikenalkan keimanan. Tadi kan Syekh menyebutkan. Dikenalkan cinta kepada Allah. Itu penting. Dan saya sangat setuju agar anak dari mulai semenjak dini dikenalkan tentang Allah. Agar dia beribadah itu bukan hanya sekedar ini merinding saya. Bukan hanya sekedar tak, bukan hanya taat peraturan, tapi saya cinta Allah. Saya perlu rahmat Allah. Saya perlu rahmat Allah. Makanya saya mengabdikan diri saya kepada Allah. Itu harus ditanamkan kepada anak. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kadang anak-anak kita selesai dia memakan semua pengajaran yang ada di pesantren. Tetapi ilmu. Ada perkataan yang menarik dari Syekh dari Sufyan bin Uyainah rahimah. Perhatikan baik. Idza kana nahari nahara safih wa laili lail jahil fama asna bil ilmi alladhi katabtu. Kalau seandainya kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kalau seandainya siangku seperti orang dungu, malamku seperti orang bodoh, lalu untuk apa aku menuntut ilmu? Ilmu harus ada bekasnya di dalam diri seorang manusia. Makanya
ketika seseorang belajar ilmu agama, dia harus menjaga marwahnya. Nah, ini permasalahannya melebar jadinya. Saya kurang sepakat dengan sebagian nih, para pendakwah yang mulai bergeser. Dunia dakwahnya mulai bergeser dari masjid, dari majelis ilmu ke kafe-kafe, ke tempat tongkrongan-tongkrongan, tempat-tempat gym, tempat-tempat perkumpulan-perkumpulan, reading, motor, biker, sepeda. Iya, mungkin niatnya bagus. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam semua lini. Bagus, jazakumullahu khairan. Tapi tempat majelis ilmu di masjid. Karena ada contoh saya nongkrong. Ada contoh panutan. Ustaz juga nongkrong nih. Nah, kenapa saya nggak nongkrong? Nah, ini kalau ingin melebarkan lagi. Makanya saya sering katakan. Ustadz itu panutan. Dia tidak boleh sembarangan bergerak. Dan itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Itu yang disebut oleh para ulama samtul alim. Gelagatnya seorang alim. Tidak mudah asal ketawa, tidak mudah asal duduk, tidak mudah asal makan di mana. Gak mudah. Ya, ini dan itu anak-anak kita belum dapat. Bahkan sekarang yang dicontohkan di media sosial, yang dilihat oleh anak-anak kita, oh ternyata bisa lebih fun, lebih funky cara berdakwahnya. Enggak, nak, bukan begitu, nak. Syekh-syekh kita yang menjadi ahli agama tidak seperti itu, nak. Maka saya nasihatkan kalau ditanya tadi bagaimana Ustadz, dia sudah lulus pesantren tapi sukanya nongkrong. Salah satu tugas kita harus ada di dalam benak orang tua bahwa anak ini yang sudah lulus SMA bukan ahli ilmu agama. Dia masih belajar dasar-dasar ilmu agama. Dan perlu menampakkan bekas pelajaran ilmu agama yang dia sudah pelajari di dalam dirinya. Nah, di sini fungsi orang tua, terutama bapak. Saya nasihatkan betul. Jangan suami mengatakan, tuh urus anaknya tuh. Capek saya biayai. Sukanya cuma nongkrong. Urus anaknya. Dia perlu sentuhan seorang bapak. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Lelaki pemimpin. Alangkah indahnya ketika seorang anak pertama kali yang dia cari, Abi mana Abi? Where's my father? Mana bapak saya? Kemana? Saya ingin ngobrol. Kalau seandainya seorang anak sudah bisa ngobrol dengan bapaknya dalam waktu yang lama. Ngobrol untuk kepentingan hidup. Untuk orientasi akhirat. Ini luar biasa. Begitu seorang bapak semestinya. Seorang ibu mengikuti, seorang istrinya nanti mengikuti. Nah ini Bapak. Jadi maksud saya adalah kalau sudah ada seperti itu, jangan disalahkan pesantren. Tetapi kita orang tua, ayo nih, menjadi supporting system untuk anak-anak kita. Agar mereka benar-benar bisa mengamalkan apa yang mereka pelajari di pesantren. Saya tidak habis pikir kalau seandainya kemudian dengan gaya hidup tadi seperti itu setelah lulus pesantren, kemudian dia ke umum. Sudah kuda liar, belum pernah lihat dunia luar. Lihat perempuan, lihat media sosial, lihat syahwat, syubhat. Kalau tidak dilanjutkan ilmu agama, subhanallah, sangat berat
hitungan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Apakah ada lagi yang memiliki pertanyaan dari jemaah? Cukup kiranya. Di sini Cukup sudah saja jam Ustaz ya. 21. Baik, baik, baik. Di sana pukul 22 Ustaz ya. Afwan, pukul Iya, 23 Ustaz ya. iya, iya. Nah. Alhamdulillah kita sudah menyimak materi dari Ustaz dan juga paparan jawaban dari beliau. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita doakan semoga bisa menjadi kebaikan pula untuk Ustaz dan bisa menjadi sebab beratnya timbangan kebaikan Ustaz di akhirat kelak, dan kami mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan yang ada. Semoga dimudahkan untuk jumpa pada kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.